Sesawi Kur Yesu Channel, channel yang renungan harian, inspirasi kehidupan, dan portal Bedekmana Kristiani. Damai sejahtera beserta kita. Semoga sahabat-sahabatku yang terkasih di dalam Kristus, sobat kulo muda, dan saudara-saudaraku dimanapun Anda berada, selalu beroleh rahmat sukacita, berkat yang melimpah, perlindungan dari Tuhan, dan rahmat kesejahteraan sahabatku. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat kulo muda dan saudara-saudaraku. Pada kesempatan ini, pada hari Senin pekan biasa ke-24 ini sahabatku, kita akan bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, merenungkan bersama, merefleksikan bersama dari Injil Lukas bab 7 ayat 1 sampai dengan 10. Mari sahabatku yang terkasih, kita satukan hati dan pikiran kita. Kita siapkan hati dan pikiran kita, supaya dengan kesungguhan hikmat sukacita, kita boleh dan mau terima firman Tuhan sahabatku. Tuhan beserta kita, sekarang dan selama-lamanya. Inilah Injil suci menurut Lukas. Dimuliakanlah Tuhan. Pada suatu ketika, setelah Yesus selesai berbicara di depan orang banyak, masuklah ia ke Kapernaum. Di situ ada seorang perwira yang mempunyai seorang hamba yang sangat dihargainya. Hamba itu sedang sakit keras dan hampir mati. Ketika perwira itu mendengar tentang Yesus, ia menyuruh beberapa orang tua-tua Yahudi kepadanya untuk meminta supaya ia datang dan menyembuhkan hambanya. Mereka datang kepada Yesus dan dengan sangat mereka meminta pertolongannya. Katanya, "Ia layak engkau tolong, sebab ia mengasihi bangsa kita, dan dialah yang menanggung pembangunan rumah ibadat kami." Lalu Yesus pergi bersama-sama dengan mereka. Ketika ia tidak jauh lagi dari rumah perwira itu menyuruh sahabat-sahabatnya untuk mengatakan kepadanya, "Tuan, janganlah bersusah-susah, sebab aku tidak layak menerima Tuan di dalam rumahku. Sebab itu, aku juga menganggap diriku tidak layak untuk datang kepadamu. Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku itu akan sembuh. Sebab aku sendiri seorang bawahan, dan di bawahku ada pula prajurit. Jika aku berkata kepada salah seorang prajurit itu, 'Pergi,' maka ia pergi. Dan kepada seorang lagi, 'Datang,' maka ia datang. Ataupun kepada hambaku, 'Kerjakanlah ini,' maka ia mengerjakannya." Setelah Yesus mendengar perkataan itu, ia heran akan dia, dan sambil berpaling kepada orang banyak yang mengikuti dia, ia berkata, "Aku berkata kepadamu, iman sebesar ini tidak pernah aku jumpai, sekalipun di antara orang Israel." Dan setelah orang-orang yang disuruh itu kembali ke rumah, didapatinyalah hamba itu telah sehat kembali. Demikianlah sabda Tuhan. Terpujilah Kristus. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, sobat kulo muda dan saudara-saudaraku, mari kita lihat kembali penggalan firman Tuhan dalam firman Tuhan di atas tadi. "Tetapi katakan saja sepatah kata, maka hambaku akan sembuh." Sahabatku yang terkasih, sesungguhnya hidup yang bahagia dapat diraih dengan cara yang sederhana loh sahabatku. Seperti anak-anak di sebuah kampung yang amat kumuh bermain sepak bola dengan bertelanjang kaki. Mereka tampak penuh kegembiraan sahabatku. Wajah mereka sangat berseri-seri, penuh senyuman dan canda tawa di suatu sore yang indah sahabatku yang terkasih di dalam Kristus. Sahabatku yang terkasih, melihat kembali firman Tuhan, perwira di Kapernaum pun memiliki cara berpikir yang amat sederhana sahabatku, sehingga ia mampu memiliki iman. Sahabatku,
Iman yang menurut Yesus, iman sebesar ini tidak pernah kujumpai, sekalipun di antara orang-orang Israel. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, satu hal terpenting lainnya dari kesederhanaan sang perwira adalah ia mau menyertakan dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam hidupnya, sahabatku. Sahabatku, cara hidup yang sederhana, entah dalam berpikir, berkata, dan bertindak, akan memampukan kita untuk menemukan banyak hal indah dan berharga dengan cara-cara yang sederhana pula, sahabatku. Namun, seperti perwira di Kapernaum yang sederhana, maukah kita menyertakan dan mengandalkan Tuhan Yesus dalam perjalanan hidup kita? Jawabannya ada di dalam hati sobat Kula Muda dan saudara-saudaraku yang terkasih di dalam Kristus semuanya. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Sahabatku yang terkasih, mari kita tutup renungan singkat ini. Kita satukan dengan doa. Marilah berdoa. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Tuhan Yesus, berikanlah kami iman yang benar, harapan yang teguh, dan kasih yang sempurna. Bimbinglah kami untuk setia kepadamu, seperti Engkau selalu setia menjaga dan melindungi kami. Pakailah hidup kami ya Tuhan, menjadi sarana firman-Mu yang hidup, dan hidup kami semakin menjadi berkat bagi banyak orang. Biarlah yang terjadi dalam hidup kami ya Tuhan, terjadi seturut kehendak-Mu. Amin. Kemuliaan kepada Bapa dan Putra dan Roh Kudus, seperti pada permulaan, sekarang selalu dan sepanjang segala abad. Terpujilah nama Yesus, Maria dan Santo Yosef, untuk sekarang dan selama-lamanya. Amin. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Sahabatku yang terkasih dimanapun Anda berada, terima kasih banyak sahabatku, kita sudah bersama-sama mendengarkan firman Tuhan, mencecap, belajar, menimba lebih dalam sahabatku. Sahabatku yang terkasih, mari kita andalkan Tuhan dalam setiap kehidupan kita dan percaya sungguh Tuhan menyertai kita. Sebarkan video ini supaya banyak orang semakin terima berkat dan terima rahmat sukacita. Banyak orang dipulihkan, banyak orang disembuhkan sahabatku. Hidup kita penuh berkat, hidup kita penuh sukacita, hidup kita penuh kesejahteraan, hidup kita penuh perlindungan. Yang gelap diberikan terang, yang buntu diberikan jalan. Sampai jumpa di renungan harian episode selanjutnya. See you later. Bye-bye. Berkat dalam, Tuhan memberkati.